Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa an'ama alaina ni'aman katsirah hatta la nastati'a wa la naqdira an na'uddaha fadlan an nu'addiya syukraha. Fanahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para habaib, para asatidhal kurama, para santri, para sepuh bini sepuh, para sedaya ingkang hadir, nyai lan sedaya ingkang hadir wonten panggenan ingkang mulya menika. Wabil khusus paman kaula Kyai Sati Jauhari ingkang kaula mulyakaken, wabil khusus sahibul bait Ustadzi Syekh Salahuddin Munsif ingkang kaula mulyakaken. Beliau Kyai Solah menika kakak kelas kula teng sarang. Sareng kalih kakak kula Abdul Ghafur atas kacek kalih tahun 2 kelas teng Mekah. Beliau masuke dhisik kula teng Sayyid Muhammad karena beliau di luar dulu, datang ke Mekah setahun sebelum saya, tapi masuk ke Rusaifah dhisik kaula mungkin kacek beberapa bulan. Tapi beliau tidak lama langsung karena kealiman beliau sehingga beliau langsung diangkat di kelas yang tertinggi. Bahkan beliau terus yang ingkang ngoreksi, ingkang nasih kitab-kitab Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kula niki nyuwun ngapunten kalih balik kawula lek Sati kalih Ustaz kula Kyai Solah. Kula niki teng inggil jane mboten pantas, beliau teng isor. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wonten unen-unen at-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulang dirinya. Sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri. Pasti sejarah itu akan terulang secara global. Tafsilate, perinciannya kadang berbeda, nama-nama tokoh-tokohnya kadang berbeda, tapi sering pasti akan terulang lagi. Maka orang alim juga perlu mempelajari sejarah, karena dengan sejarah akan mengetahui secara global apa yang akan terjadi. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala,
awal-awal perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kok penuh dengan fitnah, penuh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kebenaran berusaha untuk ditutupi oleh semua orang. Sampai ketika beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kita tahu yang iman itu hanya sangat sedikit. Karena besarnya fitnah, besarnya kuatnya menutupi dari orang-orang Arab pada saat itu, terutama orang Quraisy. Dikatakan Kanjeng Nabi sahir, penyihir, dikatakan Kanjeng Nabi penyair, dikatakan Kanjeng Nabi ini kepokahin orang Surubade, dikatakan Kanjeng Nabi niku wong sing dibantah oleh Allah dengan Oma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dikatakan Kanjeng Nabi niku kendeng wong jeneng ketok perkara sing gedhe cerita, ketok perkara sing gewedhe nutupi langit. Wong Mekah urung pernah ngerti ana nabi, terlalu jauh dengan nabi. Akhirnya dikatakan ketok jin atau ketok napa. Selama 13 tahun tertutupi. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Niki mulai ke Madinah, mulailah kemenangan-kemenangan terjadi. Mulai tahun kedua dimulai dengan kemenangan perang Badar. 313 melawan hampir 1000, 3 kali lipat dikalahkan dalam satu gebrakan. Kemudian diteruskan kadang pasang surut, diteruskan dengan perang Uhud. Perang Uhud 700 melawan 3000, nggih awal kemenang, tapi akhir rada napa keteteran. Tapi wong-wong sing muhibbin, orang-orang sing mahabbah ning Kanjeng Nabi mengatakan Kanjeng Nabi gak kalah. Pada perang Uhud cumaan memang pasang surut tapi tidak kalah. Bener yang terbunuh 70, tapi tidak ada satupun yang tertawan. Bahkan sehari setelahnya, Sabtu perang Uhud, kemudian orang Quraisy langsung setelah peperangan langsung balik, nyampe 15 kilo di Hamraul Asad. Mereka kepikiran di jenenge tempat Hamraul Asad, sekitar 15 kilo dari Madinah pada saat itu. Ini kalau ditarik lurus mungkin 20 kilo kalau muter-muter rodoan. Baru 20 kilo kemudian mereka menganggap kita itu tujuannya nyerang Madinah itu untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh Muhammad supaya sudah tidak ada musuh lagi. Kenapa kita biarkan? Kita tidak membawa tawanan, kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya membunuh tok. Minggu ini Badar mereka tertawan 70 orang, terbunuh 70 orang. Tapi tenggene perang Uhud namung 7 dosa. Akhirnya mereka mau menyerang kembali. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu langsung beliau memerintahkan semua orang yang kemarin pada hari Sabtu berperang melawan wong Quraisy sekarang berangkat kabeh.
masih luka-luka lah, ayo berangkat kabeh. Kanjeng Nabi juga terluka-luka, jak berangkat. Yang kemarin gak ikut perang Uhud, apalagi yang belet, ada 300 orang yang membelet, gak sido melok perang, balik mulih. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul sakbarane. Yang kemarin gak ikut perang, entah itu yang kemarin balik mulih atau yang lain, gak usah melok, gak ono sing oleh melok. 700 orang dikurangi 70 karek 630, itu yang terluka juga banyak. Berangkat semuanya. Ketika orang Quraisy dengar bahwa Kanjeng Nabi bersama dengan pasukannya berangkat malah mereka ketakutan sendiri. Akhirnya terus sudah cukup, kita sudah perang, sudah menang. Akhirnya mereka ketakutan, akhirnya pulang. Lain dengan perang Badar. Kalau perang Badar Kanjeng Nabi menunggu di tempat itu 3 hari 3 malam, ayo nek wali maju maneh. Ternyata nggak ada yang kembali, bahkan orang-orang yang terbunuh gak ono sing ngurus sampai dilebokno ning gone sumur. Oh, gak ono sing ngurus. Niki tahun kedua. Tahun keempat. Tahun keempat atau kelima? Tahun kelima. Niki perang Uhud ini tahun ketiga. Tahun kedua ini perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun kelima terjadilah orang-orang Yahudi yang diusir dari Madinah niki manas-manasi orang-orang Arab. Panas-panasi kabeh. Sampai mereka bersekutu jumlahnya 10.000 nyerang Madinah. Terjadilah perang Khandaq tahun pinten kelima. Tahun kelima 3.000 melawan 10.000. Kanjeng Nabi bikin Khandaq lewat isyarai sinten Salman Al-Farisi. Ini bikin Khandaq. Khandaq niku daerah Lor Mawon ke arah Uhud, sebelah rodok ngiri sidik ke arah Uhud. Karena semuanya ke Madinah niku dikelilingi tanah yang tidak mungkin diserang. Dari sebelah barat tidak mungkin diserang, sebelah timur tidak mungkin diserang, apalagi sebelah selatan tidak mungkin diserang. Yang mungkin diserang ini sebelah utara, sehingga sebelah utara dibikin Khandaq. Berhari-hari mereka nggak iso masuk, padahal ngeragati wong 10.000. Cara wong Arab niku unta siji niku namung cukup kanggo wong 100. Nek wong Jawa napa ayam setunggal kangge selamatan sak kampung, digawe soto. Nggih napa mboten? Disiwir cilik-cilik. Nek wong Arab niku unta siji kanggo wong 100. Nek 10.000 100 unta tiap hari nyembelih 100 unta kok gak bangkrut tapi. Wis susah gak iso melbu di hari terakhir Allah ngirim angin yang sangat keras, gelap gulita, dingin banget dinginnya, sampai nggak ada kemah kecuali porak-poranda, nggak ada napa gendok, nggak ada manci kecuali itu padha numplek. Wis lara kabeh, bengi-bengi kaya ngono. Akhirnya Abu Sufyan, wis aku mulih. Pemimpinnya jenenge Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Setelah itu masuk Islam, wa hasuna Islamu. Wis aku mulih, nek kalian mulih ya melak aku mulih. Akhirnya mulih, maka disebut-sebut sedekah wa'dah. Terus napa? Sedekah wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah mewujudkan janjinya. Wa nasara abdah, Allah menolong hambanya, ini Kanjeng Nabi.
wahazamal ahzaba wahdah, dan Allah dengan sendirinya, nggak usah bantuan muslimin, nggak usah siapa-siapa, mengalahkan mereka, membuat mereka mundur teratur sendirian, wahdah, sendiri saja. Ini peringatan perang Ahzab. Kadang wong moco tapi gak ngerti karepe. Mulai saat itu Kanjeng Nabi ngendika, mulai detik ini, mulai sekarang bukan mereka yang menyerang kita, tapi kita yang akan menyerang mereka. Maka tahun ke-6 diawali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimpi bahwa beliau masuk Mekah dengan dengan sahabat-sahabatnya, kemudian melakukan nusuk sampai selesai, dan kemudian mereka mencukur dalam keadaan aman. Mimpi seperti ini. Impian seorang nabi adalah wahyu, perintah. Artinya Kanjeng Nabi diperintah untuk mara ning gone Mekah, padahal itu 1 tahun berikutnya. Baru setahun diserang wong 10.000, setahun berikutnya berangkat ning Mekah, akhirnya dijak kabeh ngepir. Pas wae perang Khandaq niku ana wong 3.000 sing napa iki, karena terpaksa wong diserang. Tapi ketika diajak ning Mekah bukan untuk perang, untuk napa, melakukan napa ibadah umrah napa haji. Untuk melakukan ibadah umrah, padha ngepir, yang berangkat namung 1.400. Yang berangkat mau minta 1.400, banyak yang ngepir. Rada wedi. 1.400 berangkat ke sana dengan tekad untuk melakukan umrah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau berangkat, dan berangkatnya mboten lewat jalan biasa. Kalau lewat jalan biasa mesti lewat Tanim. Nah, jenengan saking Madinah menuju Mekah lewati Tanim. Tapi beliau tidak lewat situ, tapi ke arah Jeddah, ke arah napa Hudaybiyah, ke arah barat. Baru masuk sedikit untone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ndeprok. Untone napa? Ndeprok. Oh, gak gelem dikon mlaku. Sampai sahabat-sahabat padha matur Kanjeng Nabi, niki untane jenengan niki bedal niki, ngambek nih. Mboten purun berangkat. Kanjeng Nabi ngendika, bukan sifat unta qaswa niki seperti ini, tapi habasahu ma habasahul fil. Tapi ditahan oleh sesuatu yang menahan gajah ketika mau nyerang Ka'bah. Jadi Allah masih memuliakan tanah haram. Mesti menangi Kanjeng Nabi, tidak memang maju. Tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak oleh napa berangkat. Lho, Kanjeng Nabi lak gak nglakoni perintah. Oh, Nabi Ibrahim ya kon nyembelih kok. Nyembelih Nabi Ismail. Tapi kemudian gak sida nyembelih, diganti karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki Kanjeng Nabi wis tekan kono. Tapi ditahan karo Gusti Allah karena memang belum waktunya muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, belum waktunya tahallul dengan cara yang normal, dengan tawaf dan sa'i. Sehingga kemudian beliau kembali lagi keluar dari tanah haram, kemudian di situ terjadi perjanjian, yaitu terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang makruf santri-santri mesti pada ngerti perjanjian Hudaybiyah niku perjanjian yang berat. Sebelah zahiri adalah kekalahan umat Islam, tapi hakikatnya adalah kemenangan. Karena perjanjian apa? Perjanjian kalau ono wong masuk Islam sangka penduduk Mekah kemudian lari menuju Madinah,
Niki cara Mas Hakik secara nopo tidak, saya tidak menyebutkan perjanjian secara niki, tapi akan terjadi seperti ini. Ini ono wong Mekah masuk Islam kemudian melayu ning Madinah, minta perlindungan Kanjeng Nabi, maka penduduk Mekah berhak untuk meminta kembali dan wajib bagi ahli Madinah untuk mengembalikan orang tersebut. Sebaliknya kalau ada orang Madinah yang melarikan diri menuju Mekah minta perlindungan kepada penduduk Mekah, orang Madinah tidak berhak meminta kembali. Jadi kalau jenenge kalah napa menang, al muslimu la yuslimu musliman, wong Islam itu gak oleh nyerahno wong Islam liya, gak nyerahno wong kafir gak oleh. Tapi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka melihat ke depan sehingga perjanjian itu tetap diteken walaupun dengan berat sebelah. Pulang belum lama kemudian turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina. Inna saat temene kita iku fatahna wis buka sapa kita laka kanggo sira fathan kelaman buka mubinan, wis tak kei kemenangan sing gemilang. Kemenangan niku nggih adalah napa perjanjian Hudaybiyah. Ketika ini Sayyidina Umar bener Kanjeng Nabi bener Gusti Allah, Umar salah. Wong Sayyidina Umar protes. Mosok kita niki wong muslim nek mati kita mlebu swarga, mereka nek mati mlebu neraka, kenapa kok mboten nyerang mawon? Malah diremehno kados ngeten iki. Mulai Islam ndak bisa ditutup-tutupi lagi kebenarannya. Itu mulai dari napa? Perjanjian Hudaybiyah. Maka kalau dulu masuk itu orang masuk Islamnya 1, 2, setelah perjanjian Hudaybiyah niki banyak yang masuk Islam. Bahkan Raja Rom, Raja napa Romawi, Kaisar nggih, wedi karo Kanjeng Nabi. Sampai dia bilang, andai kata aku bisa nyampe ke sana ke Rasulullah Muhammad, aku akan cuci kakinya. Wallahi dia akan menguasai tanah yang sekarang aku pinjak. Ucap ninggone Abu Sufyan malah mendredeg kabeh. Raja Adidaya pada saat itu sudah takut dengan Kanjeng Nabi. Lah wong Quraisy lah wong pasukan paling pol yo 4.000 ngirim Khandaq niku dia hanya bisa mengirim 4.000, yang 6.000 itu dari orang-orang Quraisy. Sedangkan pasukannya wong Rum niku atusan ewu. Pernah terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah niku wong Islam namung 3.000, mereka ratusan ribu. Nah. Jadi pasukannya wong Rum niku tidak hanya nopo puluhan ribu, ratusan ribu. Kok wedi karo Kanjeng Nabi? Abu Sufyan wong Quraisy wis ndredeg kabeh, wis kalah mental. Maka mulai saat itu Islam sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Maka orang pada masuk Islam sampai kemudian 2 tahun kemudian, karena orang Quraisy merusak perjanjian, salah satu klausul, salah satu perjanjiannya adalah wong Quraisy ora oleh nyerang sekutune Kanjeng Nabi. Kemudian mereka menyerang sekutune Kanjeng Nabi, artinya mereka sudah merusak perjanjian. Maka tahun ke-8 Kanjeng Nabi membawa 10.000 pasukan. Bayangno, 2 tahun sebelumnya, tahun ke-6 hanya membawa 1.400. 2 tahun kemudian sudah membawa pasukan 10.000. Maka benar-benar perjanjian Hudaybiyah adalah fathun mubinun. Ini 10.000. Nah kita niki at-tarikhu yu'idu nafsahu. 10
tahun 20 tahun yang lalu kabar niku mungkin yang menangi 30 tahun yang lalu kados kula ngeten niki kita niku sak kiai-kiai ini nek ngrungokno berita niku ngrungokno berita saka Inggris BBC nggih radio SW dhisik ana radio SW siaran kok napa Inggris krungu kok kene dirungokno radio SW sing ngabarno wong Inggris niku sekutune wong Israel wong Kristen yo akhirnya nek beritane bener beritane wong kumpul sakmene kae dadi elek kabeh bareng ngono ana chat sing elek sing chat ning gone kene elek sing ngumpul wong sakmene kae gak diberitakno sing dikabarno napa chat sing elek ning gone kene mungkin ana sing lupas atau ana sing dikabarno niku bener kabar iku tapi yang lain-lain tutupi niki yang terjadi sampai 20 tahun yang lalu masih kita niki masih kabar berita isek ditutup-tutupi kabeh kaya kebenaran dari mereka. Pejuang-pejuang Afghanistan, pejuang-pejuang napa tenggone Palestina, mereka sebut itu adalah orang-orang teroris nggih napa mboten? Sampai kuatnya mereka dalam napa mempropaganda, mendiskreditkan, menfitnah kepada kita sampai kita lo ndak percaya diri dengan hukum Islam. Cadaran yo diserang sampean nggih napa mboten itulah karena apa gak percaya dirinya kita dengan agama Islam karena kuatnya propaganda dari orang barat niku kula kinten masa-masa itu adalah masa-masa koyok masa waktu Kanjeng Nabi ning gone Mekah mulai teng Madinah wis mulai terbuka sithik-sithik. Nah sekarang niki adalah masa-masa setelah perjanjian napa Hudaybiyah nek cara kula. Walaupun tidak seperti persis tapi masa-masa itu. Karena napa? Saniki wong barat akeh sing masuk Islam. Sing asale mengatakan Hamas teroris sekarang nggih pun mulai berubah. Banyak yang menyebut Hamas adalah pejuang-pejuang pembebasan tanah Palestina. Kalau kita berbicara seperti ini 10 tahun yang lalu pasti kita juga dikatakan wah iki calon-calon teroris nggih napa mboten kira-kira Taliban paman kita muji-muji 10 tahun yang lalu maka akan kita dikatakan ini adalah calon-calon teroris nggih napa mboten saat niki lho negara Afghanistan dipimpin Taliban wis diakui karo Rusia ya nggih napa mboten berarti artinya sudah Rusia tidak menganggap Taliban adalah teroris mulai terbuka. Ya memang ono kesalahan ya kabeh lah. Kalau memang teroris ya Amerika lebih teroris di Guantanamo. Guantanamo berapa orang yang tidak bersalah disiksani. Lebih parah mereka. Jadi inilah masa-masa napa? Masa-masa Islam ora iso ditutupi maneh ning gone seluruh dunia. Wis gak iso ditutup lagi bahwa yang dibawa Kanjeng Nabi enggak mungkin itu bikinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek numpak pesawat, pernah sepo numpak pesawat? Niki santri-santri durung pernah niki kira-kira. Numpak pesawat. Nek pesawat niku nek sadurung mek meh terbang dereng terbang dikandani. Kok nek ana napa alat kok muncul kon dhuwur ceblok ngene engko kon nempelno ning
napa ning gone mulut untuk bernafas. Wis ape numpak pesawat wis ndredeg kabeh, wis diweden-wedeni engko ape ana napa kaya ape ana kecelakaan sampai gak iso nafas, apa ape ana musibah gak iso nafas sampai perlu nafas buatan, perlu napa dikai oksigen. Oh, tambah ndredeg. Nggih ngoten. Nah, apa meneh sing nabi numpak pesawat pisan pindho tambah ndredeg, kabeh numpak pesawat wis wedi. Lah niku sebab menapa? Sebab suatu saat pesawat itu harus, suatu saat ketika ono sesuatu pesawat itu harus naik tinggi. Gak bisa berjalan dengan normal hanya 10.000 napa 10 kilo kedah naik tinggi. Ketika naik tinggi, semakin tinggi maka oksigen semakin menipis. Niki mau ngerti lagi-lagian. Wong dhisik yo gak ana paling dhuwur ya munggah ning gone Gunung Bromo ning gone pujon paling dhuwur sakmono. Nah, oksigen isih akeh banget. Jadi yo gak kerasa. Wong lagi pirang kilo. Niku harus naik tinggi 10.000 di atas napa 10 kilo. Sangat tinggi. Saat itulah napa oksigen napa mengurang. Maka harus napa diturunkan oksigen napa tempat napa saluran oksigen kayak rumah sakit ngoten niku supaya untuk napa bisa bernafas dengan normal. Niku ilmu lagi jisik mosok ngerti yo gak ngerti carane terbang piye. Ternyata niku wonten disinggung sampun disinggung wonten napa Al-Qur'an. Famay yuridillahu ayyahdiyahu lil Islam yashrah sadrahu, ya ayat ini rada supaya kula famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, tapi wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama. Wong nek kepengin, nek Allah mengendaki untuk diberi hidayah, maka dodone dijembarno ning kanggo Islam. Tapi wong sing di sesatno dikehendaki oleh tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka didadekno dodone niku sempit, rupek, sumpek, koyok-koyok munggah mara langit. Pernah mboten sapa sing pernah kena corona wingi? Nah, kula peken kenging corona kula. Parah. Sampai gak iso nafas. Cumaan bukan kok corona oksigene sing gak ana, tapi napa alat untuk menghirup oksigen teng dada niki tertutup sehingga gak iso napa bernafas. Kangelan nafas. Cuma nek munggah oksigene sing mboten wonten. Ka'annama yas'adu fis sama koyok-koyok wong munggah ning langit. Bisa dibayangno jenengan pas ana wong sing mbok anggap musuh untuk kenikmatan. Sesek napa mboten dodone? Sesek napa mboten? Wah, sesek kabeh dodone niku. Kangelan menghirup napa oksigen. Ngeten niki kok dingendikakno di ngomong niki bikinane Kanjeng Nabi urip deh sok rok wong ora iso maca, hidup di tengah-tengah orang yang paling pol niku namung iso maca, ora pernah melakukan penelitian. Lah kok iso ngendika kaya ngene? Gak Islam gak iso ditutupi. Kuwape nulis internet masuk teng pundi sudah tidak bisa ditutupi lagi. Halal yang ayat-ayat yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak. Sekarang niku
sing ma'ruf tenggene internet pamane sing tenggene napa media sosial la taqumu sa'atu hatta ta'uda jaziratul arabi murujan wa anhara. Gak mungkin terjadi kiamat kecuali sampai negara jazirah Arab, di negara-negara Arab, di daerah Arab niki menjadikan banyak rembutan, banyak tumbuh-tumbuhan dan banyak nopo sungai mengalir. Dan kenyataannya sekarang sudah mulai menghijau, sudah mulai sering banjir. Rumiyin kadang-kadang banjir tapi jarang, saat ini sering sekali. Dan sebelumnya memang penelitian orang barat sudah meneliti bahwa memang terjadi perubahan nopo iklim di negara nopo Arab, negara Arab semakin banyak curah hujan. Hal yang terbaru mungkin kula niku rumiyin niku mulai dari kecil seneng maca bangsane napa ilmu bumi, ilmu wis pokoke ilmu ngoten-ngoten niku, geografi dan seterusnya. Mulai kecil seneng, mulai cilik bahkan sampai sekarang dikatakan bahwa matahari niku namung berputar-putar mawon nggih. Matahari niku namung berputar-putar dikelilingi oleh planetnya nggih napa mboten. Sing sekolah-sekolah niki nggak tahu niki napa niru Gus Solah kabeh wis gak ngerti ilmu ngeten niki. Dadi gak pernah ngeten niki. Nah, dadi gak pernah sekolah SD, gak pernah sekolah niki. Nah, kalau buat sami saja nih, kalau buat nate sekolah SD, cuman abah kaulo mulai Mbah Ber niku seneng dengan ilmu-ilmu sekarang, sehingga kita mulai cilik di langganan koran. Kalau mulai cilik ono langganan koran nggriya. Mulai Mbah Ber niku nggih sering mendatangkan buku-buku bahasa Indonesia, sehingga abah Mbah Mun niku nggih pengalaman ilmu-ilmu ngeten iki karena memang didatangkan buku-buku tentang kepahlawanan, tentang macam-macam ilmu sekarang, ilmu modern. Masuk kula dikatakan seperti ini, muter-muter, napa namung muter. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ngendika wasyamsu tajri li mustaqarrin, lah matahari ku mlaku mara nggone tempat mustaqarrin, maring tempat netepi di mustaqarrin lah. Ning gone hadis sing ngendikakno suatu saat Kanjeng Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau ngendika ning gone hadis niki riwayat Kutubul Khamsah, Bukhari wonten, Muslim wonten dan yang lain wonten. Atadruna aina tadhhabu hadhihi? Kamu tahu enggak matahari ini pergi kemana? Kula sing mulai dari kecil diomongi matahari niku namung muter, bumi ngelilingi matahari, termasuk planet-planet Mars, Pluto, napa melih Merkurius, napa melih dan planet-planet yang lain ngiteri niki matahari namung berputar-putar saja. Bareng ngono maca Quran niki, maca hadis niki bingung napa mboten bingung. Tapi alhamdulillah iman sudah ditanamkan kuat di hati saya. Mungkin kalau jenengan sak durunge napa ngaji teng mriki mungkin iki sing tak elok India. Tapi alhamdulillah saya membaca hadis niki, memahami niki mumpun kelas kalih aliyah. Sehingga kemudian saya berkata, enggak mungkin Kanjeng Nabi keliru. Kalau memang pemahaman saya benar, pasti hadis inilah yang benar, bukan yang diomongkan semua orang barat walaupun itu ilmuwan semuanya.
Jadi ini jadi tempat masuk untuk napa gawe fitnah oleh mereka. Maka kemudian sampai muncul tokoh-tokoh yang mengatakan apa dirinya ulama atau yang diulamakan karena untuk membantah ini, kemudian mengatakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha, itu bukan kok maknanya matahari menuju ke tempat mustaqarrin laha, tapi maknanya adalah fi mustaqarrin laha, lame bimakna fi. Matahari niku berjalan di tempat menetapnya, hanya melakukan putar-putar, tidak nopo melaku. Padahal itu bertentangan dengan hadis yang sahih, yang muttafaq, bukan hanya Bukhari dan Muslim, semuanya sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih sampai diriwayatkan oleh semuanya. Tapi krono iki nek tak beno kok iki repot iki, akhirnya ngomong ngono. Ternyata ilmu sekarang membuktikan bahwa matahari ini ternyata berjalan, walaupun tidak seperti bayangan kita matahari bermutari bumi, tapi matahari nopo berjalan yang disebut nenggone nopo galaksi Bima Sakti. Niki saya semakin membuktikan Islam lah yang benar, Kanjeng Nabi lah yang benar. Upamane kula masih kelas loro kelas telu nggak marani cerita niki, mangke iso dadekno wong kafir iki kula murtad maneh niki. Tapi saat niki men wonten jawabane, jenengan tingali ojo kurikulum saiki dereng dirubah. Kurikulum ning sekolah-sekolah belum dirubah, tapi napa penemuan yang terbaru niki mengatakan matahari niki napa berjalan. Jadi Islam sudah tidak mungkin lagi diserang kemana-mana. Saya suwe niki nggih. Quran menika latang kodi aja ibu, ndak akan habis, yang ndak akan habis ajaib-ajaibnya. Quran tidak akan habis ajaibnya. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf menika surat sing diturunkan pada tahun 10 setelah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pinten? Sedasa mulai dari Kanjeng Nabi dipun utus. Di tahun 10. Teng mriku disebutkan sifat khususnya Kanjeng Nabi. Ada 2 ayat di dalam surat Al-A'raf ingkang disebutaken tentang napa sifat khususnya Kanjeng Nabi inggih menika an-nabiyul ummi alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Kanjeng Rasul yang nabi yang ummi. Ummi niku maknane gak iso menulis, gak iso maca. Nabi yang lain semuanya bisa nulis, bisa baca. Kalau Kanjeng Nabi memang dikersakno dening Allah gak iso menulis, gak iso maca, supaya orang tidak ada yang menyangka bahwa Quran itu adalah saduran, itu adalah nopo cuplikan, itu adalah jiplaan dari kitab-kitab terdahulu. Sifat khususnya Kanjeng Nabi. Ternyata Nabi Ummi di surat Al-A'raf ini disebutakan di dalam 2 ayat, yaitu 157 wau sing tak wocok dan 158. Mungkin jenengan tingali 157 158. Ternyata diteliti huruf mim ingkang wonten 2 ayat niki, jenengan teliti piyambak-piyambak mangke teng griya. Huruf mim niku wonten 28 mim. Wonten pinten? 28 mim.
termasuk an-nabiyil ummi. Tapi ummi tasydid, walaupun ditasydid tapi tulisannya setunggal, dihitung siji. Maktuban ini termasuk maktub alladzi yajidunahu maktuban. Maktuban mim siji, ummi mim siji. Dihitung mulai dari awal ayat sampai ayat yang 157 sampai akhir 158 niku wonten 28 mim. Lah huruf hae, hak di dalam dua ayat niki wonten pinten sekawan. Huruf dal di dalam dua ayat niki wonten tiga. Saat niki tulisan Muhammad itu kan mim ha mim dal. Mime 28, hae pinten sekawan, mim malih 28, dale 3. Jumlahno 28 ditambah 4 pinten 32 tambah mim 28 pinten swidak, dal 3 swidak 3. Saya setuju dengan mangke tingali tenggene Al-Qur'an. Saya setuju. Gampang kok ngitungnya, gampang. Gak iso wong siji ya wong loro kok ngitung, wis sing 157 aku tak ngitung 158. Bahkan kalau kita menghitung dengan hitungan yang benar, dengan cara khusus, bukan cara nahwu. Nah ini diajari ngitung ngajar nahwu. Acara khusus, ngitung khusus, itu aku tuh yajidunahu niku dianggap satu kalimat karena satu rangkaian. Ketika satu rangkaian disebut nopo kalimat satu. Waw huruf ataf niki dirangkaikan dengan setelahnya. Ternyata ketika dihitung mulai dari ummi ke ummi, jadi ummi yang ada di ayat nopo 157 sampai ke ummi ke 158 kula hitung niki jumlahnya adalah swidak 3 kalimat. Kalau kita bayangkan Kanjeng Nabi seorang ummi gak iso nulis, kita bayangkan bahwa ayat niku surat niku turun 10 tahun setelah nopo Kanjeng Nabi diutus, artinya masih 13 tahun lagi Rasulullah masih hidup. Tapi ternyata di ayat itu sudah Allah menyimpan di situ bahwa yuswane Rasulullah nggak akan lebih, nggak akan kurang dari 63. Napa mungkin ngoten niku nek selain Gusti Allah? Gak mungkin. Siji yang membikin ini ayat ini pasti adalah orang yang sudah kata-kata itu sudah hanya digawe dolanan sampai kira-kira iso ngitung mimnya 28 gak iso kurang gak oleh lebih, tanpa mengurangi balaghahnya, tanpa mengurangi makna yang mau disampaikan di situ. Berarti kan sudah di atas kata-kata hanya sebagai dolanan. Kita niku apa ngarang wis keliru gak ini ku loh. Nomor 2 adalah pasti yang bikin ayat ini adalah orang yang benar yakin 100% bahwa yang dituruni, yang akan disuruh menyampaikan ini adalah umurnya gak mungkin lebih daripada 63 tahun. Sinten nek gak Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ngeten niki nek zaman dhisik kon mikir koyo ngene ngelu, nek saiki wonten komputer. Ora komputer niku gampang. Sampeyan kalau guna program mimi ana pira langsung metu dhewe. Saestu. Wonten programe. Ini huruf sote surat iki ana huruf sote ana pira langsung ditulis set akan muncul shotnya berapa jumlahnya. Ini wonten program. Dados Islam menika sudah tidak mungkin ditutup-tutupi lagi kebenarannya. Wis akeh dan sekarang sudah banyak yang sudah masuk
Islam, karena dari segala sisi kebenaran Islam terbukti. Wong sing sabaran ya wong Islam, wong wis dipateni sakmono kabeh ning ngarep matane wafat 60.000 orang, tapi ternyata sama sekali nggak goyah keimanannya, kesabarannya. Nek gak wong Islam gak mungkin itu terjadi. Gak mungkin terjadi kecuali orang yang yakin benar bahwa ini semuanya adalah cobaan dari Allah, yang yakin dia semua kita milik Allah, dan bahwa Allah berhak memberi cobaan sesuai yang dikehendaki oleh Allah, dan yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah untuk mendapatkan pahala ketika dia mau sabar tetap di dalam jalur Gusti Allah. Maka dalam semua hal ini kok Islam dari sisi apa saja terbukti kebenarannya. Maka kalau nek ngarani niki adalah zaman napa setelah napa perjanjian Hudaybiyah, karek kapan kemudian yadkhuluna fi dinillahi wajah dituruni surat napa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan itu insyaallah terjadinya kapan? Ketika napa umat Islam sudah bisa mengalahkan Konstantin napa sing napa salah wonten dhisik Muhammad Al-Fatih ngalahno napa negara napa jenis sing ning gone Turki sing sebelah barat sebelah Eropa niku. Sok mben akan kita mengalahkan pusatnya Nasrani, ana sing darani teng Roma, ana sing darani teng Rusia, wallah alam. Ngertas. Kalau dulu kayak sepakat yang ada di Roma sekarang akan mengalahkan itu. Saat itulah mulai napa dan dikalahkan Dajjal lah yang kemudian yadkhuluna fi dinillahi wajah. Kalau dulu itu sebagai tanda bahwa kanjeng Nabi mau wafat, kalau itu terjadi yadkhuluna fi dinillahi afwaja, saatnya kiamat. Wong-wong Islam kabeh kokon ngakehno subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kon ngakeh-ngakehno bacaan itu. Wis gak ono perang, wis karek kiamate, karek ngentingene angin yang alyanu minal harir, gak mengenai seorang mukmin kecuali pakis akan membunuh mereka, kan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang buruk semuanya. Sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, di saat Islam sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika sebagaimana riwayat wonten ing napa Sahih Muslim bab napa al jannah wan nar, ini kitabul jannah wan nar, babut tahrisi bainal muslimin au bainahum. Bab ini yang jelas Kanjeng Nabi ngendika innas syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab. Syaitan niku sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang ahli sholat di daerah Arab. Wis gak mungkin ditutupi lagi, wis gak mungkin terbendung. Nek cara Imam Nawawi dalam mensyarah ini ning Jaziratul Arab wis gak mungkin, yakni putus asa wesan mereka untuk setan niku napa menyesatkan umat Islam lagi. Bahkan yang terjadi adalah wong kafir podo masuk Islam. Ana sing iskal lha iku terjadi peperangan Musailimah al-Kadzab. Itu hanya sebentar pertama. Nomor dua, bahwa itu syaitan putus asa, wis gak mungkin, wis ndelok wis gak mungkin, umpamane iso pun sebentar wis ilang meneh padha masuk Islam, mana gak mungkin nyembah liyane. Lah setelahnya Kanjeng Nabi ngendika walakin fit tahrishi bainahum,
Tapi seton godane niki ngadu domba antar umat Islam. Bukan lagi nyesatno, kristenisasi saat ini berkurang banget. Yang ada adalah wong Kristen malah terkikis. Nggih napa mboten? Yang ada sekarang kristenisasi terkurang, bahkan wong sing Kristen podo masuk Islam. Tapi godane setan fokusnya walakin fit tahrisi bainahum, tapi ing dalem ngadu domba antar umat Islam. Dan ini yang terjadi. Kalau zaman dahulu wonten kufule, wonten pintune. Ketika Kanjeng Nabi, selama orang ini hidup tidak mungkin ono fitnah yang masuk ke umat Islam. Fitnah yang besar tidak mungkin terjadi selama orang ini, pintu ini, yakni orang ini nopo masih hidup, yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Maka mulai Kanjeng Nabi wafat sampai Sayyidina Umar bin Khattab wafat, nggak terjadi fitnah, nggak terjadi adu domba yang dahsyat. Setelah Umar bin Khattab wafat lah terjadi nopo adu domba, sampai adu domba itu menyebabkan Sayyidina Utsman terbunuh. Ini mulai masuk. Semoga kita tidak mengalami hal yang seperti ini, tapi sudah mulai ada tanda-tanda. Muga-muga nggih padam sebelum terjadi seperti itu. Amin Allahumma amin. Kan kudu sadar, kita harus sadar semuanya, nggak boleh nopo gelem diadu domba. Coba lihat saat niku mulai kerasa. Dulu niku sing gak sholawatan niku mau sidik, saiki sing sholawatan tambah kurang, sing gak liyane sholawatan tambah akeh. Nggih napa mboten? Niki semua gara-gara adu domba. Sayyidina Ali orang tingginya kayak apa tingginya, tapi ketika beliau karena ada adu domba, beliau bilang gak iso ngembangno Islam dengan ini. Muawiyah yang di bawah Sayyidina Ali ketika sudah jadi satu, iso ngembangno Islam di mana-mana. Bahkan yang menjadikan sebagian Eropa masuk Islam niku sinten? Walid ibnu Abdul Malik. Bapaknya Abdul Malik ibn Marwan ini termasuk, andai kata tidak jadi raja maka dia akan menjadi termasuk fuqaha pada masa itu. Tapi karena jadi rojo ya akhirnya kebijakan ya kadang-kadang rodok nganan ngiri sehingga nggak jadi fuqaha, nggak termasuk ahli fuqaha. Andai kata dia nggak jadi rojo, digadang-gadang dia akan menjadi fuqaha Madinah termasuk. Tapi gak, karena masih ono nopo Abdullah bin Zubair yang nguasani ninggone nopo Mekah, masih dualisme kekuasaan, terjadi fitnah, nggak patek iso ngembangno. Justru anak sing jauh dari Abdul Malik bin Marwan iso masuk ning Eropa, masuk Islam ning Eropa. Oke, mungkin kita diselamatkan sedaya. Amin Allahumma amin. Saya tidak mau napa ngapunten ing kathah pun manjang-manjangaken dhumateng pale kula, dhumateng guru kula Gus Salahuddin Munsif, ngapunten ingkang kathah dhumateng panjenengan sedaya. Kula akhiri mawon ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.